Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur atas kebaikannya dan kasihnya. Karena besar kasih Tuhan pada kita dan kita bisa merasakan bahwa dari bangun pagi aja kita boleh diberikan nafas, diberikan keluarga, diberikan kecukupan. Dan biarlah menjalani hari ini juga dengan rasa keberanian dan keyakinan. Mari bersama-sama kita memujikan kasih Allah yang begitu besar. NKB 17 bait pertama dan yang kedua, Agunglah kasih Allahku. NKB 17 bait pertama dan kedua, Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuni. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tahta dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu yang besar itu teguh dan mulia. Tapi terlebih dari itu, kasih-Mu juga selalu ada, konsisten dari hari ke hari. Dan kami percaya bahwa hari ini pun juga kasih-Mu besar bagi kami. Kami bersama-sama mau menjalaninya dengan ketulusan, kesederhanaan, dan keberanian. Dan sebelumnya kami membaca firman-Mu terlebih dahulu untuk memampukan kami jadi bijak dan hikmat. Kami serahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Bilangan 10 ayat 1. Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Bilangan 10 ayat 1 sampai 10. Bilangan 10 ayat 1 sampai 10 menjadi bacaan kita pagi hari ini. Saya bacakan bagi kita sekalian. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafiri dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan pada musuhmu. Juga
pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Bapak Saudara, alat musik. Saya suka banget belajar alat musik. Ada beberapa alat musik yang saya pelajari secara otodidak, dan nggak tahu mungkin karena saya senang nyanyi ya. Jadi alat musik jadi bagian yang penting. Bapak Ibu, di alat musik itu secara umum dibagi 4 bagian. Yang pertama adalah alat musik pukul. Alat musik pukul tuh kayak gendang, drum. Itu tugasnya memberikan tempo dan beat gitu ya. Dep, dep, dep. Nah, itu supaya lagunya kita tahu nih, oh biramanya dia cepet, girang, atau sedih, atau melo. Nah itu bisa pakai alat musik pukul. Yang kedua, selain alat musik pukul, yang kedua adalah alat musik senar. Alat musik senar itu alat musik yang berdawa, yang bersenar ya, seperti gitar, seperti bass, seperti biola. Nah alat musik senar itu biasanya memberikan tambahan kunci atau chord gitu ya, melodi dan chord yang supaya lebih harmonis. Dia memberikan tambahan suara harmoni gitu ya. Harmoni itu kayak paduan suara, ada suara 1, 2, 3, 4. Nah alat musik senar itu untuk menambah bagian itu supaya musik itu jadi lebih berbobot, lebih menggigit. Kemudian ada alat musik keyboard. Alat musik keyboard itu alat musik yang ada tuts itu yang warna putih sama hitam tuh kalau di keyboard atau di piano. Nah itu model-modelnya itu kayak piano, keyboard, synthesizer, organ pipa, organ tunggal. Itu mainnya itu pakai jari, semua jari gitu ya. Dan itu dia tugasnya juga dia bisa menggantikan semua alat musik, karena kadang-kadang dia bisa termasuk bunyi drum ada di situ, apa segala macam ada di situ. Dia bisa berdiri sendiri tanpa alat musik yang lain. Dan satu lagi, alat musik tiup. Nah ini yang paling saya suka. Salah satu alat musik yang saya pelajari yang paling saya suka adalah musik tiup. Walaupun dibanding alat musik lain kayaknya dia paling lemah. Kenapa? Satu, dia untuk membunyikan satu nada aja butuh kedua tangan dan mulut. Jadi kalau orang masih main alat musik tiup nggak bisa sambil nyanyi. Kecuali dia lepas si alat musik tiupnya, baru dia bisa nyanyi. Jadi sebenarnya cuma dapat satu nada sekali tiup. Terus kayaknya butuh teknik yang susah dibanding keyboard dan yang lain-lain. Tapi alat musik tiup adalah alat musik paling tua. Ada yang ditemukan itu suling tertua terbuat dari tulang belulang binatang yang ditemukan kurang lebih umurnya 10.000 tahun sebelum Masehi. Ya berarti ya kira-kira zaman-zaman Abraham lah. Wah, itu udah ada tuh alat musik tiup. Dan salah satunya adalah nafiri yang kita baca ini juga alat musik tiup. Nafiri, sangkakala, nah itu alat musik yang terbuat dari bentuknya tabung panjang, baik dari gading hewan maupun dari kayu atau dari apapun tembaga, yang dipakai untuk menjadi simbol dan tanda. Karena umat tuh kan banyak ya, tidak mungkin mereka teriak-teriak. Jadi sebenarnya alat musik tiup pada masa itu selain sebagai bunyi-bunyian bernada, tapi juga fungsinya sebagai speaker. Kayak speaker dulu belum ada speaker tuh, jadi dia karena bentuknya corong, jadi ngomong dan bersuara itu lewat itu bisa lebih kencang dan terdengar di seluruh penjuru. Nah ini dipakai sama orang Lewi sebagai tanda, baik itu mau mulai perang, mau itu mulai ibadah, baik itu untuk berkumpul, baik itu melakukan tindakan apapun yang bersama-sama. Itu butuh yang namanya si nafiri. Jadi Tuhan kasih arahan membuat nafiri ini supaya umat itu ketika dia berperang melawan Kanaan ini dipakai gitu. Jadi kalau perang kan bingung kan, umat tuh sebelah suku yang lain ikut perang, Imam Lewi ngapain? Nah Imam Lewi tugasnya mempersenjatai umat dengan komunikasi, yaitu melalui bunyi nafiri. Begitu juga di hari raya juga dipakai bukan cuma buat perang, tapi untuk kegiatan lainnya. Nafiri dipakai Tuhan untuk menolong umat itu bisa bersatu gerak. Jadi cukup dengan bunyi tanpa perlu teriak dan ngomong panjang. Orang udah tahu, oh ini mau perang, oh ini mau ibadah, oh ini mau ini. Ya sama lah kalau zaman sekarang kayak bunyi kentongan. Nah kalau pada masa itu aja Tuhan membuat nafiri untuk menyatukan, maka pada masa modern pun kita juga seharusnya sebagai persekutuan umat Tuhan harus belajar untuk terus bersatu. Ada banyak hal yang membuat kita terpecah, ada banyak hal yang membuat kita jalan masing-masing, ada banyak hal yang membuat kita egois satu dengan yang lain. Tapi kerinduan Tuhan adalah umat jadi satu. Sama seperti doa Tuhan di Yohanes 15 dan 16 bahwa Tuhan ingin, di Yohanes 17 bahwa Tuhan ingin umatnya jadi satu. Seperti Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu, maka murid-murid juga harus jadi satu.
Sehingga biarlah hari ini belajar dari nafiri yang dipakai untuk menyatukan. Hari ini kira-kira hal apa yang bisa kita pakai untuk mempersatukan diri kita dengan orang lain, menyamakan gerak. Sekalipun kita beda pendapat, tapi bisa kok kita gandengan tangan berjalan. Sekalipun mungkin kita jalannya tujuannya beda, ya sama seperti naik angkot. Orang naik angkot ada yang turun di Sindang, ada yang turun di Karangsembung, dimanapun turunnya nggak apa-apa, yang penting kita perginya bareng-bareng. Nah, semoga hari ini kita lebih bisa bareng-bareng mengerjakan segala sesuatu tidak sendiri, bersama dengan orang lain. Perlu kesabaran, iya. Perlu mengalah, iya. Tapi percayalah bahwa Tuhan merindukan umatnya itu jadi satu, mengedepankan persatuan daripada perpecahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa dalam hidup kami harus mengedepankan persatuan. Ajarkan Tuhan melalui firman-Mu, biarlah hari ini kami belajar bergerak bersama dengan orang lain, mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, sehingga kami bisa meraih lebih banyak hal ketika kami berjalan dengan orang lain. Kami serahkan ya Tuhan, kehidupan pribadi dan kehidupan komunal kami, kehidupan bersama kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.